Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat-sehat selalu ya. Jangan lupa berdoa serta jaga imun. Berdoa agar seluruh penyakit yang ada di muka bumi ini diangkat oleh Allah, dan jaga imun dengan berbagai cara. Cara yang pertama, makan makanan yang sehat dan bergizi serta halalan thayyiban. Cara yang kedua, istirahat yang cukup. Dan cara yang ketiga adalah jangan lupa 3M, yang dimana menjaga jarak itu lebih baik untuk memutus mata rantai penularan dari penyakit COVID-19 ini. Baik, untuk mengawali mata pelajaran hari ini, baiknya kita mengucap basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, sebelum kita masuk ke materi sistem pencernaan, apakah ada yang masih ingat tentang materi atau pelajaran yang telah kita lalui kemarin atau kita telah pelajari? Apakah ada yang masih ingat? Ya, betul, materi sistem sirkulasi. Materi yang lalu kita mempelajari tentang sistem peredaran darah manusia, sistem limfa dan gangguan-gangguannya dan lain sebagainya. Nah, pada pertemuan kali ini kita membahas tentang sistem pencernaan yang kita fokuskan terhadap atau kepada struktur, organ, dan bagaimana sih proses atau mekanisme pencernaan. Untuk mengawali mata pelajaran kita hari ini, baiknya kita mengucap basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, sebelum kita masuk ke dalam sistem pencernaan, apakah ada yang masih ingat materi yang sebelumnya kita telah pelajari? Apakah ada yang masih ingat? Ya, betul, sistem sirkulasi. Sistem sirkulasi pada materi yang telah kita pelajari tersebut mencakup sistem peredaran darah pada manusia, sistem limfa, gangguan-gangguan, dan lain sebagainya. Nah, pada materi pelajaran hari ini tentang sistem pencernaan, kita fokuskan kepada struktur dan organ pada sistem pencernaan, serta bagaimana proses mekanisme pencernaan itu sendiri terjadi di dalam tubuh kita. Baik, yang pertama kita mulai dari struktur dan organ pencernaan. Baik, selanjutnya adalah pengenalan tentang struktur dan organ-organ pencernaan. Seperti yang kita ketahui, pada sistem pencernaan ini memiliki beberapa organ. Yang pertama adalah mulut, kerongkongan atau esofagus, lambung, usus halus, usus besar, dan nantinya akan bermuara di anus. Baik, yang pertama adalah mulut. Mulut ini merupakan salah satu organ atau organ pada sistem pencernaan yang pertama atau yang paling dekat dengan objek yang dimasukkan ke dalam tubuh manusia. Di dalam mulut ini terdapat beberapa organ yang membantu dalam sistem pencernaan juga. Yang pertama adalah gigi, yang kedua adalah lidah, dan yang ketiga adalah kelenjar saliva. Pada organ mulut ini memiliki dua proses sekaligus, yaitu proses pencernaan mekanik dan pencernaan kimiawi. Pencernaan mekanik pada mulut ini dibantu oleh adanya gigi, sedangkan untuk pencernaan kimiawi dibantu oleh adanya kelenjar saliva. Belum makanan masuk ke lambung, makanan akan masuk ke dalam saluran yang bernama kerongkongan. Nah, di dalam kerongkongan ini terjadi pencernaan secara mekanik yang dimana sering disebut dengan gerak peristaltik. Salah satu organ sistem pencernaan yang dimana bernama lambung. Lambung ini merupakan saluran pencernaan yang menyerupai seperti kantung. Nah, pada lambung sendiri memiliki beberapa bagian. Terdapat 3 bagian. Yang pertama adalah bagian atas yang disebut dengan kardiak, bagian tengah yang disebut dengan fundus, bagian bawah atau yang terakhir adalah pilorus, seperti itu. Nah, pada bagian pilorus inilah terjadi proses kimiawi dan mekanik. Kimiawi dalam pilorus ini atau pada organ lambung ini terjadi karena adanya keluarnya getah lambung ataupun HCl yang diproduksi oleh lambung untuk membunuh bibit-bibit penyakit yang masih terdapat di dalam makanan. Serta pencernaan secara mekaniknya, lambung ini memiliki otot-otot untuk meremas makanan tersebut. Selanjutnya dari lambung, makanan akan masuk atau didorong ke dalam usus halus. Nah, selanjutnya masuk ke dalam usus halus. Usus halus ini merupakan saluran pencernaan yang sangat panjang. Panjangnya 6-8 meter dengan lebar 25 mm. Nah, di dalam usus halus ini terdapat beberapa bagian.
ada yang bagian duodenum, ada jejunum, dan ada ileum. Nah, di dalam usus halus ini memiliki yang namanya villi. Villi ini berfungsi sebagai perluasan permukaan yang nantinya untuk proses penyerapan makanan. Nah, di dalam usus halus ini terdapat pencernaan secara kimiawi. Pencernaan secara kimiawi yang bagaimana? Pencernaan secara kimiawi yang dibantu oleh seperti getah dari usus, getah pankreas, dan lain sebagainya. Selanjutnya masuk ke dalam usus besar. Usus besar ini merupakan saluran pencernaan yang memiliki panjang sekitar 1 meter dengan beberapa bagian di dalamnya, seperti bagian ascendens, bagian transversum, dan yang terakhir bagian descendens. Nah, pada ujung sekum memiliki tonjolan kecil atau yang sering kita sebut dengan appendix atau umbai cacing. Nah, di dalam appendix atau umbai cacing ini memiliki sel darah putih. Nah, sel darah putih yang di dalam ini berfungsi sebagai imunitas dalam tubuh kita. Nah, ketika kita masuk ke dalam usus besar, apa sih fungsi usus besar ini? Nah, fungsi usus besar ini adalah sebagai penyerapan kembali atau absorpsi dari zat-zat yang masih bisa digunakan. Apa saja zat yang masih bisa digunakan? Seperti air, mineral, dan garam. Setelah diserap, jadilah zat sisa. Nah, zat sisa ini ditampung di dalam rektum atau bisa jadi dibantu pembusukannya dengan salah satu bakteri yang sangat familiar di dalam usus besar ini, yaitu adalah Escherichia coli. Nah, pembusukan yang dibantu oleh bakteri ini terjadi kurang lebih 1-4 hari dan berakhirnya adalah atau bermuaranya adalah dikeluarkan dari anus, seperti itu. Nah, dari penjelasan tersebut kita mulai mengetahui nih apa saja organ-organ pencernaan yang menyusun pada sistem pencernaan di dalam tubuh kita. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke proses dari pencernaan tersebut. Untuk selanjutnya kita akan menonton sebuah video ya. In digestion, food is changed by the organs into a soluble form to be absorbed by the body. Food in the mouth is mixed with saliva. Saliva begins to dissolve the food as the teeth grind and cut it. Food is forced back into the throat, pharynx, by the tongue. Food in the pharynx stimulates the swallowing reflex. The larynx is pulled upward to meet the epiglottis and seal off the trachea. Food goes from the pharynx to the esophagus. Food moves down the esophagus by peristalsis. The peristaltic wave reaches the esophageal sphincter and food enters the stomach. The unique muscular structure of the stomach breaks up the food into small pieces called chyme. Chyme exits through the pyloric sphincter into the duodenum of the small intestine. The major portion of absorption and digestion occurs in the small intestine. The mucosa secrete enzymes that supplement the digestive enzymes of the pancreas and liver. This completes the chemical process of digestion. The walls are covered with villi where nutrient absorption takes place. The structure of each villus contains a capillary and lacteal to pick up the digested nutrients. The nutrients are now transported by the blood to all the cells of the body. The undigested food reaches the ileocecal valve and enters the large intestine or colon. The colon absorbs water, manufactures vitamins, produces mucus, and forms and expels feces. Mass peristalsis pushes the feces into the rectum, which stimulates the defecation reflex. Nah, setelah menonton video tersebut, kita jadi tahu nih bagaimana sih proses pencernaan di dalam tubuh kita, bagaimana sih kaitan organ-organnya. Setelah ini, Ibu akan menugaskan kalian untuk membuat skema proses pencernaan, ditugaskan untuk individu yang dibuat secara sekreatif mungkin ya. Ibu juga membebaskan kalian untuk mencari atau menggali informasi dari berbagai studi literatur. Ibu akan berikan waktu sekitar 20 menit untuk proses pembuatan skema tersebut, dari mulai mencari informasi sampai kalian mendesain skemanya semenarik mungkin. Nah, setelah menonton video tersebut, kita jadi tahu nih bagaimana sih proses pencernaan di dalam tubuh kita, bagaimana sih kaitan organ-organnya. Setelah ini, Ibu akan menugaskan kalian untuk membuat skema proses pencernaan, ditugaskan untuk individu yang dibuat secara sekreatif mungkin ya. Ibu juga membebaskan kalian untuk mencari atau menggali informasi dari berbagai studi literatur. Ibu akan berikan waktu sekitar 20 menit untuk proses pembuatan skema tersebut, dari mulai
mencari informasi sampai kalian mendesain skemanya semenarik mungkin. Baik, anak-anak semua, waktu yang Ibu berikan sudah habis. Sekarang kita akan mencoba nih atau mempresentasikan hasil sementara kalian atau hasil skema yang kalian telah buat. Apakah ada yang berani untuk menampilkan atau mempresentasikan skema yang kalian buat? Iya, silahkan. Baik, terima kasih banyak kepada teman kalian yang sudah berani mempresentasikan skema yang telah dibuat, dan Ibu rasa sudah cukup baik skema proses pencernaan yang telah dibuat. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam latihan ini berupa soal latihan yang mencakup materi yang baru tadi kita dapatkan. Nah, durasi dari pengerjaan latihan ini sekitar 5 menit, kurang lebihnya seperti itu. Silahkan mengerjakan. Baik, kita sudah sampai di akhir pertemuan pada kali ini. Untuk mengulas kembali apa saja sih yang kita pelajari hari ini. Yang pertama, seperti tadi, ada struktur dan organ pada sistem pencernaan yang kita mulai dari mulut, kerongkongan atau esofagus, lambung, lalu ada usus halus, usus besar, dan yang bermuara defekasinya pada anus. Selanjutnya tadi kita sudah menonton video tentang proses pencernaan, bagaimana sih ternyata proses pencernaan di dalam tubuh kita. Nah, yang terakhir, kalian sudah membuat skema dan sudah mengerjakan latihan yang Ibu telah berikan. Nah, mungkin cukup ya untuk Ibu akhiri pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.